Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa berkumpul bersama di aula lantai 2 untuk membahas tentang RTL PKG PJOK. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sugianti selaku kepala sekolah dan rekan Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan waktu berkumpul bersama di ruangan ini. Baik, perkenalkan, nama saya Gugi Ramdhani, saya mahasiswa PKG di PJOK kelas 18. Nah, di sini saya ada tugas, Bapak Ibu. Ada tugas mengenai tentang PKG PJOK harus mencari solusi dan rencana tindak lanjut dari pembelajaran saya selama PKG ini. Nah, saya mengambil sampel di sekolahan saya sendiri di SDN Batu Ampar 08 pagi tentang RTL-nya yaitu Sport Education Model. Nah, Sport Education Modelnya itu di sini Project Based Learning. Saya mengambil tema bergerak bersama dengan permainan. Kita bergerak tapi menggunakan olahraga tradisional, tapi tetap kita bermain. Nah, di situ nanti seru pembahasannya di situ. Nah, di sini saya izin mempresentasikan tentang apa sih produk yang akan saya berikan kepada sekolah ini, apa sih yang akan saya presentasikan ke Bapak Ibu tentang materi yang akan saya ambil dari permasalahan ini. Next Bu Ayu. Nah, di sini ada apa tujuan pembelajaran. Di sini untuk tujuan pembelajaran saya mengambil permasalahan ini yaitu menanamkan nilai-nilai karakter, sportif, kompetitif, disiplin, tekun, tanggung jawab, kerjasama, dan percaya diri. Nah, di sini saya lebih suka dengan kata kunci percaya dirinya itu, lebih menonjolkan rasa percaya dirinya ini. Apa yang dimaksud dengan percaya diri? Tujuan dari pengambilan permasalahan ini. Baik, dari pembelajaran PJOK di lapangan, studi kasus yang saya alami di sini banyak anak-anak yang tidak percaya diri dengan kemampuannya, atau sebenarnya dia mampu, tapi dia tidak pede dengan dirinya sendiri. Nah, maka dari itu dari SEM ini, Sport Education Model ini, kita ingin memberikan rasa percaya diri kepada anak. Nah, dengan tekniknya itu seperti apa? Nah, yang kedua adalah memberi pemahaman kepada peserta didik tentang manfaat SEM. Nah, mungkin saya pribadi pun masih awam dengan SEM, tapi setelah saya belajar tentang SEM, oh ternyata bermanfaat juga buat anak untuk menimbulkan rasa percaya diri itu. Next, Bu Ayu. Yang kedua adalah apa yang menjadi produk utama. Nah, saya di sini izin mempresentasikan produk yang akan saya berikan kepada anak, kepada sekolah di PJOK ini, yaitu mengembangkan SEM atau Sport Education Model, berusaha mendidik siswa untuk menjadi pemain. Nah, menjadi pemain dalam arti yang sesungguhnya, untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan melakukan kegiatan sesuai dengan kemampuan bakat peserta didik. Nah, di sini satu, percaya diri, kata kunci yang saya ambil. Yang kedua, menjadi pemain yang nyata. Dan yang ketiga adalah memberikan motivasi kemampuan bakat peserta didik. Nah, di sini karakter anak-anak yang saya studi kasus di lapangan mengenai PJOK, banyak anak-anak yang mempunyai karakter berbeda. Nah, yang kita ambil aja dua antara akademik sama non akademiknya. Kalau di olahraga lebih dominan ke non akademik. Nah, gimana caranya anak yang mempunyai potensi akademik tapi dia menonjol di olahraga, di non akademik? Maka dari itu di SEM ini, di produk SEM ini,
kita ingin melibatkan anak-anak yang mempunyai kemampuan akademik dan non-akademik bisa berkolaborasi dalam sebuah kegiatan. Di situ. Next slide. Nah, ada pertanyaan pemantik, ada pertanyaan bagi saya untuk membuat produk ini, yang diantaranya bagaimana produk hasil karya. Nah, di sini saya ingin membuat sebuah turnamen permainan gobang sodor. Nah, di sini saya mengambil sebuah permainan turnamen olahraga yang dimainkan adalah gobang sodor, permainan olahraga tradisional, tapi yang dimodifikasi. Nah, pada dasarnya sekarang anak-anak mulai tidak paham tentang olahraga tradisional. Yang anak-anak paham itu olahraga yang sudah familiar aja, tentang sepak bola, futsal, voli, basket dan lain sebagainya. Maka dari itu menurut saya tidak masalah dengan olahraga itu, tapi saya ingin menumbuhkan rasa percaya diri anak di dalam permainan olahraga tradisional. Mungkin lebih tepatnya, ngapain olahraga tradisional cuma kayak gitu aja. Tapi sekarang, di era sekarang, ingin menumbuhkan rasa antusias anak terhadap permainan tradisional yang dimodifikasi. Yang kedua, pertanyaannya, bagaimana cara melibatkan murid untuk membuat sebuah rangkaian model set untuk meningkatkan keaktifan dan antusias gerak kebugaran jasmani. Nah, di sini yang menarik adalah bagaimana caranya biar kita dalam satu kelas itu 32. Bagaimana 32 anak itu biar terlibat semua dalam kegiatan itu. Pak, kan ada anak yang nggak suka olahraga. Pak, kan yang mohon maaf, ada anak yang geraknya kurang. Bagaimana caranya anak itu biar ikut terlibat semua? Nah, di sini produk yang akan saya berikan adalah saya ingin membuat sebuah acara atau kegiatan turnamen, tapi keanggotaan peserta, panitia, dan semuanya itu guru tidak terlibat. Semuanya itu ke anak. Dan kita sebagai guru ngapain? Nah, kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator dan pembimbing saja. Dari segi panitia, stakeholder yang lainnya, kayak pejabat dan lainnya, itu semua anak-anak. Jadi menumbuhkan rasa percaya diri untuk anak bahwa dia itu bisa. Kalau seandainya kita bimbing, kita fasilitasi dan berikan kesempatan untuk anak. Nah, yang kedua, apa pertanyaan kunci? Yang ini dari Boy ya. Oke, next Boy. Yang selanjutnya adalah apa tipe project yang Bapak Ibu pilih untuk pembelajaran berbasis project ini? Nah, di sini saya membuat tantangan membuat karya. Selain share, saya juga sudah membuat karya di PJOK. Jadi di dalam karya PJOK P5 tidak hanya di kelas saja anak-anak bisa melakukan event P5, tapi di dalam olahraga kita pun mencoba untuk berpartisipasi untuk bisa eksis di dalam P5 itu. Contohnya, kita sudah mencoba membuat produk yang diantaranya kemarin saya ambil sampel baru di kelas tinggi, kelas 6 dan kelas 5, yaitu membuat sebuah karya miniatur, yaitu membuat stadion. Nah, di sini anak masih bingung, Pak, gimana caranya membuat stadion? Di situ, selain anak itu berkarya, anak itu memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah. Kita sebagai guru, tugasnya itu memberi pemahaman dan memberi edukasi caranya seperti ini. Nah, di sini kemarin saya membuat hasil karya yaitu berbentuk miniatur stadion. Anak-anak membuat dari bahan-bahan kardus bekas. Membuat kardus bekas, terus sebelum melakukan kegiatan, anak diberi tugas untuk apa sih bahan-bahan yang akan diperlukan. Nah, di situ anak mulai berpikir nih, apa aja ya kira-kiranya. Nah, di situ saya udah dapet nih, minimal anak itu berpikir. Jadi saya pengen merubah mindset anak. Olahraga itu nggak cuma main bola di lapangan keringat, no. Berpikir. Maka dari itu saya berikan tantangan ke anak untuk membuat karya produk. Nah, di situ si anak membuat miniatur sebuah stadion. Seru tuh di situ. Sudah alatnya ada dari manfaat barang bekas. Silakan kalian membuat hasil karya apa saja yang diperlukan. Membuatnya, alurnya, ukurannya. Nah, di situ saya senang anak berpikir
berpikir di situ, ternyata ketika membuat sesuatu itu harus ada rencana dan rancangan. Nah, setelah anak itu sudah membuat rancangan tersebut, kemudian pengaplikasian. Pak, saya pengen membuat stadionnya itu dengan berbentuk ada lapangan tertutupnya. Nah, kalau lapangan tertutup, kalian membutuhkan sebuah atap. Oh, jadi saya harus perlu atap ya, Pak. Oke, jadi dia harus membutuhkan bahan lebih. Nah, Pak, saya pengen modelnya itu parkirannya seperti GBK, lahannya lebar. Kalau seandainya lahannya pengen ada buat parkir, kalian harus ada space di depan, di samping, di kiri, sesuai dengan gate-nya. Yang gate bisa parkir motor dan mobil. Oke. Nah, di situ setelah anak itu sudah mempunyai rancangan, terus proses pembuatan, terakhir kata kunci yang saya berikan, yang kalian kerjakan tidak hanya bermanfaat buat hanya untuk olahraga saja membuat lapangan. Bisa nanti ketika kalian SD, lulus SMP, SMA, kuliah, bahkan sudah dewasa, ketika kalian membuat sesuatu, kalian sudah tahu, oh dulu saya udah pernah bikin lapangan, sekarang saya pengen bikin rumah. Ternyata alurnya itu saya harus punya desain dulu, harus punya bahan dulu. Mungkin pembahasan yang saya sampaikan ke Bapak Ibu ya cuma itu saja. Benerlah, yang namanya membuat sesuatu harus ada desain, harus ada bahan, harus ada rancangan. Tapi ke anak SD, ketika saya membahas itu, dia masih awal. Oh, ternyata ketika orang tua saya punya rumah, punya sesuatu, dia harus merancang, dia punya bahan, dia punya desain sendiri. Oh, ternyata terjadi sebuah bentuk karya. Nah, di situ. Terus yang selanjutnya, apa model pembelajaran? Nah, di sini saya pasti membuat konsep gerak kebugaran jasmani. Nah, next Bu Ayu. Siapa saja murid yang akan dilibatkan? Nah, di sini yang akan saya libatkan baru kelas 4 sampai kelas 6, karena notabene kelas tinggi dulu untuk set produk ini. Terus yang selanjutnya, kapan proyek akan dilaksanakan dan berapa lama proyek perlu berjalan? Nah, di sini sesudah ulangan akhir semester 1, perkiraan di bulan Desember. Jadi bisa dipakai buat kelas meeting juga. Next ke depannya, hajat terbesar saya membuat sebuah event tapi kita tidak terlibat. Kita terlibat semuanya hanya anak. Next, Bu Ayu. Mata pelajaran apa saja yang akan dilibatkan dalam pembelajaran berbasis proyek ini? Nah, di sini saya akan melibatkan pelajaran PLBJ. Oke, karena nyambung nih, olahraga tradisional, olahraga dengan PLBJ ini, Bapak Ibu. Nah, terus siapa saja yang akan terlibat? Di sini saya akan melibatkan kepala sekolah dan seluruh guru yang ada di sekolah. Kepala sekolah sebagai perizinan, guru di sini walas-walas, teman-teman semua adalah sebagai penyemangat anak-anak ketika kegiatan. Kedua, motivasi. Yang ketiga adalah membimbing anak-anaknya. Nah, di sini yang saya lihat Bapak Ibu semua ketika yang kemarin aja ada class meeting, support dari Bapak Ibu sudah termasuk di sini nih. Sudah mendukung anak-anaknya dalam kegiatan ini. Next, selanjutnya, apakah pembelajaran apakah pembelajaran berbasis proyek yang dirancang termasuk intrakurikuler, kokuler atau P5? Di sini saya mengambil proyek penguatan profil pelajar Pancasila, P5 dan kokurikuler. Next, please. Nah, di sini untuk tingkat satuan pendidikannya sekolah, kelasnya 4 sampai kelas 6. Tema yang saya ambil kebugaran jasmani, topik menghargai diri dengan aktivitas olahraga. Total waktu kurang lebih 1 minggu. Nanti kegiatan kurang lebih dalam 1 minggu. Dimensi profil pelajar Pancasila, kreatif, elemen, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Tujuan pembelajaran yang menurut saya berharap untuk dapat adalah menanamkan nilai karakter sportif, kompetitif, disiplin, tekun, tanggung jawab, dan kerjasama. Pembagian peran yaitu guru sebagai fasil dan pembimbing,
aset atau kekuatan sekolah yang digunakan. Di sini aset atau kekuatan sekolah yang digunakan adalah aset manusia, fisik, sosial, dan finansial. Jadi di sini saya berharap kepada Bapak Ibu semua, ketika program ini nanti berjalan, semua elemen di dalamnya harus terlibat. Minimal saya berharap kepada Bapak Ibu sebagai walas berpartisipasi, kasih support ke anak-anak. Contoh, nanti ketika ini berjalan, rencana waktu terdekat saya adalah ingin membuat kelas meeting. Nah, ketika membuat kelas meeting, Bapak Ibu membantu tidak di lapangan, tapi memberikan motivasi kepada anak. Nah, next, Bayu. Oke, habis ternyata. Baik, Bapak Ibu, ini materi dan kawan-kawan saya selama PKG di kelas 18 Dimensi PKG PJOK. Nah, ada pertanyaan di dalam materi ini? Ada diputar video dulu Pak, yuk hasil saya kemarin di dalam pembuatan set. Oke, di sini video yang saya ambil adalah baru. Saya ngambil kelas 6 A dan kelas 6 B. Di sini banyak teman-teman anak-anak merasa antusias untuk mengikuti di sini, dan juga saya melibatkan anak-anak yang mohon maaf kebutuhan khusus yang tetap terlibat di situ. Nah, di sini proses pembuatannya. Oh, ini belajar dari kontingen ya? Semuanya. Jadi di sini saya melibatkan semua peserta. Jadi guru itu tidak terlibat. Iya, kontingen. Kontingen dari Aceh. Nanti ketika kita aplikasikan ke semua kelas, itu akan seru. Ada defilenya masing-masing. Ini baru satu kelas saja, kelas 6 aja udah seru gitu. Jadi anak yang tidak pernah ikut lomba, dia merasakan nuansanya. Tuh, ini ada Bapak Kapolda, alhamdulillah bisa hadir.
Pak Ustadz, Bos Donatur. Nah di sini mereka ini yang nggak susah untuk ikut olahraga dan dia punya kemampuan untuk ya untuk berperannya. Nah ini dia yang pengen untuk menjadi PPSU. Pak saya nggak dapat bagian supaya jadi PPSU boleh gitu. Nah ini UMKM untuk menjadi penjual. Oke, sambutan kepala dinas. Oke, sambutan kepada Bapak Kapolda. Oke, izin Bapak Ibu, Sapik ini anak kebutuhan yang mohon kurang, tapi saya memberikan kesempatan dia untuk tetap berpartisipasi dalam kegiatan ini. Nah, ini juga ketua pelaksana anak ini termasuk kurang aktif, tapi ketika dia diberi kesempatan untuk menjadi ketua pelaksana, kita percaya sama dia, memberikan kepercayaan, dia bisa melaksanakan kegiatan atau tanggung jawabnya sesuai dengan yang dia pegang. Dia perankan seperti itu, mengatur anak-anak. Hormat terus karena bangga dia dari kemarin itu. Dia senang ketika saya kasih peran dia sebagai polisi, dia pakai seragam. Tidak untuk olahraga saja. Nanti kalau seandainya SEM ini bisa berjalan, ketika ada pembiasaan bulan bahasa dan lain sebagainya, anak akan bisa untuk melaksanakan kegiatan ini. Kita sebagai guru hanya sekedar membimbing, memfasilitasi anak aja. Ini di lantai 2 sama lantai 3 sudah gemuruh. Oke, pertandingan Gobak Sodor. Untuk wasitnya itu anak. Jadi nanti Galasin. Nah, ini yang putri. Harusnya ada, Bu. Makanya harusnya ada. Karena ini dimodifikasi, judul dari awal dimodifikasi. Ada di bawah. Oke, UMKM mulai bekerja, tinggal jualan. Karena dia bingung untuk berperan apa. Oke, cuma menonton 17.000 perkiraan. Oke, penyerahan piala dari kepala dinas.
memberikan kesempatan kepada anak yang nggak pernah atau belum pernah ikut lomba, dia merasakan nuansanya. Apakah boleh? Pengalaman ini semoga bisa bermanfaat kelak ketika kita dewasa, baik di lingkungan sekolah. Baik, terima kasih. Jadi gambarannya seperti itu Bapak Guru. Intinya kita berusaha untuk memberikan kesempatan buat anak dan memberikan tanggung jawab kepada anak. Bukan anak itu tidak bisa, tapi kita belum mencoba untuk memberikan kesempatan ke anak. Memang terlalu berat, wah anak masa untuk sebagai pelaksana kegiatan acara gitu kan. Memang gambaran kita itu nggak mungkin gitu kan. Tapi ketika kita percaya kepada anak, kita ajarin dulu, kita kasih pemahaman dulu. Oh ternyata seperti ini ya. Oh ternyata setiap ada lomba kok kenapa sih sambutan lagi, sambutan lagi. Nah di sini setelah ada ini, anak tahu. Oh, ketika sambutan ternyata itu orang-orang penting ya. Oh, jadi sekarang saya menjadi orang penting nih di sini nih, memberikan sambutan. Saya sebagai kepala dinas, saya sebagai kepala sekolah. Nah, pesannya itu untuk anak. Baik, Bapak Ibu, semoga apa yang saya sampaikan, yang pertama bisa saya terapkan di dalam sekolah, dan yang kedua semoga sharingan saya bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman aja. Nah, kalau 08 itu pernah mengikuti lomba garasi. Oh, iya. Yang diadakan oleh BUMN yang Rindo, yang diikuti 24 sekolah. Iya, bisa ditampilkan nanti ya. Iya, juara 2. Udah ya Pak ya? Udah diikuti juga. Garasinya. Jadi itu dilombakannya di, kalau saya lupa, di kampus yang Sampurna yang punya stadion sendiri. Ya, jadi juara 2 dari 24 sekolah yang mengadakannya BUMN dan Rindo. Ya, Sampurna Institute.